Ayat 26 Al-Hadid surah ke-57 ayat 26 halaman 500-1. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitaba
Bapak-bapak, ibu-ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita punya ustaz dua, satu santri wati dari Rintau yang bernama Aina Talita Yumi akan membawa kajian lebih 7 menit. Kemudian baru buya kita Satria FEB MPDI Bangku Kuning, alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita. Beli bensin 1 tangki. Bensin dibeli oleh Ahmad Rosa. Bersihkan hati dari dengki. Sucikan diri dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan hikmat berupa kesehatan, kesempatan iman, kemudian kita kembali berkumpul di ruangan Majelis Ilmu Musalah Tibah yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah, mari saja kita minta kepada anak kita santriwati Aina Talita Yumi untuk berikan kajiannya. Pada Yumi, dipersilakan. Bapak, Ibu, ya kan mengaji kita Pak, yuk. Anak India pandai berenang, dapat kakinya dek buaya. Duduklah Bapak Ibu coba tanam, ambo kan mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengurus Musalah At-Thaibah beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang sepenuh waktu dan tenaga, segenap harta pikiran untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Adapun judul ceramah singkat saya kali
dimensi waktu. 1. Masa lalu. 2. Masa sekarang. 3. Masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah impian atau cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang bisa belajar dari masa lalu untuk menentukan sikap di masa sekarang guna membuat program di masa yang akan datang. Intergesta Historia Vital Magista. Berwawancaralah, pelajarilah dan analisalah sejarah. Karena sejarah adalah guru dalam kehidupan. Untuk itu, manusia perlu punya cita-cita. Manusia tanpa cita-cita bagaikan hidup tanpa harapan, laksana jalan tanpa arah. Demikian pentingnya cita-cita. Pernah diungkapkan dalam mutiara kata, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi rendahkanlah hatimu serendah mutiara di dasar lautan. Namun, untuk menggapai cita-cita itu tidaklah mudah, semudah teruna embun di waktu malam. Tidak pula ringan, seringan mengepulnya asap ke angkasa. Tidak pula gampang, segampang membalikan telapak tangan. Tapi perlu usaha nyata, belajar sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ahli hikmah pernah berpesan, berpikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Berpikirlah di waktu pagi, belajarlah selagi muda, bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah kau dewasa untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau masa muda santai-santai saja, masa dewasa akan bingung. Kalau dewasa bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau tua terlunta-lunta, mati pun sengsara. Untuk itu, demikian banyak dan sangatlah banyak ayat dan hadis untuk menyuruh kita menuntut ilmu seperti utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma walau bisyir. Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Orang barat pernah mengatakan lifelong education, pendidikan itu seumur hidup. Makanya walaupun mata sudah kabur, kulit sudah kendur, gigi sudah gugur, makannya bubur, telah dekat ke pintu, masih tetap wajib menuntut ilmu. Camkan di hati, aktualkan dalam keseharian. Demikian saja ceramah singkat saya tutup dengan sebuah pantun. Good morning, selamat pagi. Good night, selamat malam. Demikian saja saya berdiri di sini. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Bapak Ibu, demikianlah tadi Ustazah Cilik dari Lintau. Kemudian kita masuk pada acara inti kita bersama Buya Satria Effendi MPDI Tuangku Punya. Kepada beliau kita persilakan.
Iko bantu nyutai di gelombang kedua. Mudah-mudahan anak kemanakan kita yang tadi umurnya panjang, rezekinya mudah. Mudah-mudahan cita-citanya disampaikan Allah. Umurnya panjang, kemudian ilmunya semakin bertambah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Muqaddimah ambu menumpang kepada ustazah yang barusan mengingat menimbang harilah jam 8:30. Kini Bapak Ibu kaji beliau yang bosan buang. Kalau tidak salah mata mencaliak, telinga diam-diam untuk mendengar, hati untuk menyimak. Kajian beliau tadi yaitu berkaitan dengan ilmu. Ya. Kemudian sambungan kajian dilihat di dalam kitab Duratun Nasihin. Ada 4 golongan manusia nanti di yaumil mahsyar, nanti di akhirat. 4 golongan manusia ini masuk surga tanpa ditimbang, tanpa dihisab, tanpa diperiksa, tanpa diazab. 4 golongan inilah orang yang paling beruntung nanti di akhirat. Orang lain sibuk, orang lain ditanya, orang lain dihisab, tetapi 4 golongan ini langsung diantar ke pintu surga. Mudah-mudahan satu di antara 4 golongan itu masuk jamaah musalah thayyibah. Amin. Idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi arba'atin nafari inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisabi wal azab. Al awal al alimul ladzi amila bi ilmi. 4 golongan manusia kelak di hari kiamat tanpa ditimbang, tanpa diperiksa, langsung diantarkan ke pintu surga. Tidak menempuh jembatan Shiratal Mustaqim. Dilihat di dalam kitab, jembatan itu saja Masya Allah halusnya lebih halus daripada rambut bidadari di bawah tujuan. Tajamnya lebih tajam daripada pedang. Panjangnya 7.000 tahun mendatang, 7.000 tahun menurun, 7.000 tahun mendaki. Ada orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu baru melangkah langsung jatuh. Tetapi ada lo yang kancang seperti kilat, bahkan ada lo yang tak ada manampuah langsung dibawa ke pintu surga. Apa asal kalau kita yang hadir kok lain ni mau masuk surga tanpa hisab tu nanti yang tu kemana yang itu. Nah, ikut sambungan kaji ustazah tadi sana kemanakan kita tadi. Yang pertama yang akan masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa diperiksa, tanpa ditimbang, tanpa melewati sirat, yaitu orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Ambo sangat bangga. Para umum ala SMP atau masih SD? SD baru. Mudah-mudahan
Sama-sama kita mengukuhnya aset. Orang yang berilmu tadi, kenapa yang masuk surga tanpa hisab? Karena dengan ilmu itulah agama bisa ditegakkan. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menggapai dunia, tumah dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih akhirat, dengan ilmu. Siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Itu mangkonya Nabi papasan berikutnya Bapak Ibu. Melangkah gitu dari rumah. Tata kalau langkah di langkahan, di lenggangan tangan, di langkahan kaki. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu seperti ini, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga Jannatul Naim. Amin. Pertahankan, mudah-mudahan kajian-kajian itu selalu berlanjut. Di selangkah itu dari rumah, Allah angkat derajat itu satu dua. Tambah langkah itu cik lain, Allah hapus dosa itu satu dua. Berapa banyaknya dosa yang dihapuskan, berapa banyaknya derajat kita diangkat karena kita mendengarkan majelis ilmu ini. Karena kalau tidak dengan ilmu, tidak bisa dong. Contoh, kapat tanggo ada orang mu'alaf dari Medan. Sekeluarganya pindah agama ke Islam. Kata ustaz di masjid, karena kita lah beragama Islam, tolong laksanakan sembahyang 5 waktu. Rupanya dia punya anak bujang bernama Sucok. Kata mak, cok, salat kau cok. Aku belum pandai salat mak. Salat aja, ikuti ayah kau tuh. Apa yang dibuat ayah kau buat juga. Pailah ayahku sembahyang jo anak kamu salah. Kebetulan musala aku musala lamu. Lantai musala tadi tidak karami mode korok. Tabwe dari batuang balapia-lapia itu ada mungkin. Batuang di lapia-lapia atau lantai. Nggak tahu deh sebenarnya namu dah tertulur namu deh. Jarang lo gini nilai batuang balapia-lapia itu lantai musalanya. Palu kuat, lantai palu kuat. Jadi dek karena lantai palu kuat, sajadah ndak lo ado, karpet sembayang ndak lo ado, sembayang jadi lantai palu kuat tuh. Sucuk menjadi makmum di belakang, diikutinya gara ayahnya. Takbir ayahnya sucuk ko takbir lo, Allah Akbar. Ruku ayahnya sucuk ko ruku lo. Sujud ayahnya sucuk ko sujud lo di belakang. Waktu sujud malang tadapek ditulak mujui tadapek dirayah iduang ayah takapi di lantai pelkuah. Dek karena iduang takapi tentu spontan menyambui aduh katanya. Aduh suco takana pasanama. Ana di karajuan ayah, ana di sabui ayah, sabui ilabeko. Suco di belakang takana pasanama tadi malah pakai irama. Aduh katanya. Dek gara-gara do, dek gara-gara ilmu dado. Pentingnya salah satu ilmu. Termasuk kita yang lah beribadah. Yo jelas lo andaknya bahwa cara ibadah puasa kita diterima. Nyo ada puasa ko ditolak kok. Sehingga Nabi menyampaikan kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju' wal aksi. Betapa banyak umat Islam itu berpuasa. Tiada puasa baginya kecuali hanya haus dan lapar. Di banyak di antara umat Islam tak dapat dinyodoh fadilah puasa kecuali hanya lapar dan haus. Karena mungkin puasanya tertolak. Mungkin ada begitu kewajiban puasa rumah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ayat ikut turun kalinan para tamu
Tuhan kan berfirman, ya wahai segala orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tatkala ayat ini turun, ya mengong seluruhnya. Manusia mengong, asabok mengong, Tuhan mengibau. Baruak mengong, jauhi mengong, kabau mengong, aseboknya mengong, Tuhan memanggil. Aguno Tuhan mengibau. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gunanya Tuhan mengibau tadi adalah untuk berpuasa. Siapa yang diimbau? Tumah orang-orang beriman. Siapa yang diimbaunya? Orang-orang beriman. Katu baruak kakabau bau. Da awak kiro diimbau edo. Menakui juga awak lain. Katu kambiang kajawi wi. Da awak diimbau kiro edo. Orang beriman dan diimbaunya. Menakui lo awak. Katu baruak tadi yo menakui lo awak lain. Kok maraso kita orang yang terimbau, maraso kita orang yang terpanggil, puaso kita, tumah kawan kita orang-orang beriman. Iya loh. Tapi kalau ada kita yang tidak ada maraso terimbau, tidak ada maraso terpanggil, jan ibu luati nan kawan lai lo ado. Siapa tu kawan? Ngalo itu tumah nama nakui tadi itu. Makari mana tu? Amu tadi lama je lalu siko sore. Alah jam 4:30 hari baru lama ni patio. Kira-kira lah kamu aku mesti tinggi mungkin kok dah mami. Di orang yang berpuasa kan kuliah malape. Kalau nya sakit larui. Dulu celai nan tidak mulia puasa tu kalau nya haid atau nifas atau wiladah. Kalau haid itu darah kotor yang keluar sekali seminggu, sekali sebulan. Sakurang-kurangnya seminggu, sebulan. Kata Imam Syafi'i, sakurang-kurangnya sehari semalam, paling lama 7 hari 7 malam. Paling lama 5 balik hari 5 balik malam. Segalip-galipnya haid 5 sampai 7 hari. Kalau nifas, tumah darah yang keluar setelah melahirkan. Dak ulia lupa sodro. Kalau wiladah, tumah waktu melahirkan. Kalau nifas di dalam kitab dilihat paling sabantan nifas tu sekejap pas melahirkan habis. Salamulamu nifas 60 hari 60 malam. Segalip-galipnya nifas, normalnya nifas 40 hari 40 malam. Kok tahu lo dek tuang kukuniang? Nya dah doa haid mah. Ambo membaca kitab itu nama sobok. Dah boleh puasa tu. Atau orang yang berpuasa tadi New Islam tidak ada puasa, boleh lo apabila hilang akal. Ini hilang akal. 3 kategorinya Bapak Ibu hilang akal. Tandu-tanduan beko dabaannya tidak puasa lo kalau tasbu nanti go. Mai hilang akal nanti go. Nan para tamu hilang akal karena gilo. Anak pertama gilo. Awak sedang berpuasa jam 2 siang timbul penyakit gilo. Kalau cara mencontohkan gilo pokok gilo je lah. Beko sadar jam 2:30 mangko puasanya ndak sah. Taruhan malapeng. Harusnya gilo. Harusnya gilo. Ayo gilo. Walaupun gilonya 1/2 jam. Manga 1/2 jam, dia muah 5 minit gilonya. Sadar dari gilo, nan puasa di hari itu ndak usah. Ganti puasa di luar Ramadan Islam. Kada puasanya. Bayi. Itu hilangkan yang pertama tu. Hilang akal nan kedua pingsan. Lalu nak pingsan sih kok. Siang hari bulan Ramadan, dek karena kakanyangan waktu sahur. Tarangalo zadi musajid sudah tua langsung pingsan. Jago beko jam 4 sore. Sah puasa tidak? Sah puasa tidak? Dah tahu jawab oleh. Nya sadar jam 4 sore ya. Kalau lagi dapat dia waktu manahan gak sebentar yang puasonyo sah. Tapi nyo pingsan sudah kakanyangan makan sahur jam 4 pingsan jago beko jam 8 malam. Sah puasa tidak? Tidak sah lah. Itu bedanya antara pingsan dengan
Gilo tadi. Yang ketiga, hilang akal karena tidur, karena lalok. Kakanyangan, sedang makan sahur kakanyangan. Yobana dak talok malangkah dulai. Yobana dimasukan seluruh ke dalam paru kadanggo. Tada tahu takalo waktu imsak. Jago beko lah jam 7 malam. Sah puasa tidak? Sah atau tidak? Secara hukum sah puasa. Nah, sah puasa. Berbeda dengan orang yang pingsan tadi. Hukumnya. Ini ilmu. Harus tahu lo di itu bahwasanya ada tata cara puasa yang bisa membatalkan. Kalau dirangkum Bapak Ibu di dalam mazhab kita Imam Syafi'i 9 yang membatalkan puasa manusia. Alam sampaikan beberapa tadi. Termasuk di sini beko muntah dengan sengaja. Kemudian termasuk di sini memasukkan sesuatu kepada 5 rongga, 5 lubang. Lubang menjuang, lubang hidung, lubang talimo, lubang buang air besar, lubang buang air kecil. Cuman batasnya ada. Kalau mulut 5 batasnya, hidung juga talimo 5 batasnya, kubur dan dubur di bawah 5 batasnya. Ini ilmu harus jalan itu dikenal dengan ilmu fikih atau ilmu syariat. Syariat pakaian tubuh. Kalau nak paham dengan ilmu fikih, tak bisa kita beramal. Itu makanya banyak orang yang berpuasa tiada puasa baginya kecuali hanya haus dan lapar. Karena kita pasti menempuh alam akhirat. Naikkan kaji kita dari ilmu syariat tadi, naik setinggi lain kepada ilmu tarikat. Ilmu tarikat ko Allah yang menyuruh di dalam Al-Quran. Jikalau mereka istiqamah menempuh jalan, arti tarikat itu jalan menuju Tuhan. Istiqamahnya di jalan tarikat tadi menuju Allah. Allah akan memberikan ketenangan hati. Kalau nak menyelam kita kepada ilmu dan kedua, hanya berhenti di ilmu syariat, hati tidak bisa tenang. Jiwa galau, hati gundah gulana. Itu makanya dikenal dengan ilmu tarikat. Puncak yang ketiga, ilmu hakikat. Kalimah ini ditimpo kain, kain ditimpo galau-galau. Dalam lahir mengandung batin, dalam batin berahasio. Contoh puasa. Puasa Bapak Ibu 3 tingkatannya. Kata Imam Al-Ghazali, mayang 3 saumul awam, puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang khawas. Yang ketiga, puasanya khawasul khawas. Orang awam puasa menahan haus dan lapar, ditahan dari imsak sampai tabanam matahari. Tapi hatinya lalai, hatinya sakit, hatinya gendah gulana, bahkan hatinya mati. Nyo biarkan saja kok puasa orang awam. Nah yang setinggi puasa khawas, puasanya orang khusus. Nyolah nyo tahan makan minum, nyo tahan hatinya sombong, nyo tahan hatinya tidak dengki, nyo tahan matanya tidak melihat kepada yang hal-hal yang buruk, nyo tahan langkah kakinya, nyo tahan pendengarannya. Ini puasanya orang khawas. Puncak yang tertinggi puasanya aulia Allah, puasanya para nabi, puasa khawasul khawas. Bukan hanya makan dan minum, bukan menahan mata dan telinga, bukan menahan hati, tetapi lebih dari itu pandangannya suhud, pandangannya tertuju. Puasa khawasul khawas tadi hanya kepada yang maha menciptakan dan banyak. La ilaha illallah. 3 tingkatannya. Itu makanya kita dalam agama Islam 3 lo yang harus kita kana-kana. Mayang 3. Iman, Islam, ihsan. Kebanyakan kita mahir di nanduo ko saja iman jo Islam. Iman tu mah 6 rukunnya, Islam tu mah 5 rukunnya. Cuman apabila lah tiba di ihsan, banyak orang yang kalam. Padahal ihsan ini pangabek nanduo ko. Kalau tidak ada ihsan, iman dan Islam tadi goyah. Tolong dikabek dengan ihsan. Sesuai dengan Jibril datang kepada Rasulullah, tolong ajari aku apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ihsan Bapak Ibu, antakbudallah
ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya butuh ya, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau memandang kepada Allah. Kok kita hampir ke mati seluruh itu, tolong dipasasa itu, dan sampai kau goyah. Engkau beribadah, engkau menyembah, engkau sembahyang, engkau memandang kepada Allah. Fa illam takun tarahu, apabila engkau alun bisa seperti itu, kata Nabi, yakini dalam hati awak, Allah tu memandang kepada awak, Allah tu mengawasi awak. Puncak tertingginya kita menyembah kepada Allah, kita memandang kepada kebesaran Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Dimanapun kita, Allah bersama kita. Tak pernah Allah tu ganggang daripada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih hampir kepada manusia daripada urat mahiah manusia, orat lihi manusia kepada manusia. Aja sampai bilangan sudah kita kamati, tolong nanti go ilmu go kami syariat, tarikat, hakikat. Syariat pakaian tubuh, tarikat pakaian hati, hakikat pakaian jiwa, sehingga jiwa, hati dan tubuh itu nyatu memandang kepada yang satu, la ilaha illallah. Carilah Bapak Ibu, kalau kamari kita ulang, insya Allah fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Kau janji Allah, jika lah nyatu manusia tu samparno dakiknya juk Tuhan, lah yakin saparno yakinnya dakiknya juk Tuhan. Fa amma in kana minal muqarrabin tu ada pe disebut adalah saparno dakik juk Allah, farauhun wa raihanun. Ambo lihat dalam tafsir Syekh Ibnu Arabi, farauhun wa raihanun itu maknanya kok ndak ada sakit merasukan mati nanti, ndak ada merasukan sakit siksaan kubur nanti, ndak ada lo menyatukan merasukan sakit siksaan pada masa nanti. Wajannatun na'im, langsung diantarkan ke surga. Alhamdulillah. Masaan kok orang Sungai Sapir patanam padi banamu bare Solo. Kalau lidah pek di itu sanangnya mati, lebih senang daripada lalu. Tapi tidak jaleh kaji nasang eneko, putih kaji tidak jaleh kamau uji sambah kita. Kita memandang kepada dalam ibadah tadi kata Allah, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah sembahyang untuk ingat kepada aku. Baca lu kita ingat, kita saja alun kenal lain. Coba Bapak Ibu ingat kawan ambo. Nyurang Pariaman, banamu si Iqbal, karajonyo fotografer, memoto-moto orang baralekwa. Coba kana si Iqbal tu bisa mengananya, bisa mengengeknya. Asa bawa dah bisa, alun kenal. Baca lo mengana sesuatu yang alun kenal, baca lo mengengek sesuatu yang alun kenal. Coba kana kini ko jam gadang bukit tinggi. Lain nampak kini? Wah jauh langsung tiba. Monas di Jakarta. Lailo, piramida di Mesir. Wah, Benyamin Netanyahu, saya nama itu. Benyamin Netanyahu. Model itu tajamnya makrifat, fikiran kita tadi itu. Kita bisa mengingat apabila kita lah kenal. Kata Allah, dirikanlah solat untuk ingin kepada aku. Baca lo kita mengingat Tuhan. Tuhan tu banalun kenal di kita lain. Carilah, kenalilah Allah tadi. Nyondak jauh. Nyondak jauh, mangko dari siku baguhu kita. Jam berapa kau? Yang 9-nya sampai jam berapa besok kau? Wah, sampai beko mau pek lah beko. Biswa jam diundang juga ya tongku kuning tu lah je lamuna kajian kau je. Lah tu mah karena ceramah Ramadan karena aku masih ada agenda sesudah kau. Dia mau minta maaf sampai saja ceramah ini yang mau bisa membersamai di musola Tebah malam ininya. Harus pergi ke Surau Lakwa di Simpang Haru main maman semua yang tarawih lagi jam 9 besok berapa hari lagi jam 9 dia mau minta rela dengan maaf
Waduh talan buang kanaya kasing buang katurun, manyang buang kaji ustazah tadi, papanya ilmu tadi. Tigo tiga nama nanti golongan ko. Nyampe dari kan masuk surga tanpa hisab. Nampak tamu adalah orang yang berilmu lahir dan batin, zahir dan batin. Yang tigo lay mudah-mudahan bilo itu berkosok sekali lay. Akingi ala beko tando-tanduan beko buya satria tuang pukuni yang aku orang itu. Tando-tanduan beko mana tigo oleh tu ya. Kanak-kanak insyaallah itu surah karena tidak bisa panjang lebar mengaji karena ceramah tarawih menjelang ceramah Islam dalam tarawih ambu cukup yang sedemikian. Jadi Bapak Ibu pada salah menjagal meminta rela dan maaf ambu izin lu pamit dulu kepada pengurus bo selesai gua mau pamit. Mudah-mudahan kalau ada sumur di ladang kuliah itu menumpang mandi. Kalau umur itu di dia Allah sama panjang, insya Allah itu berjumpa lagi. Mudah-mudahan kajian itu sampaikan tadi bisa itu amalkan. Terlebih kurang minta rela dengan maaf. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo di bawah aja lah. Ada tinggal sih. Ya dah. Januari